Universitas Islam Indonesia. Didirikan pada tanggal 8 Juli 1945 bertepatan dengan 27 Rajab tahun 1364 Hijriah di Jakarta dengan nama awal Sekolah Tinggi Islam yang merupakan perguruan tinggi nasional swasta tertua di Indonesia. UII didirikan oleh para tokoh bangsa seperti Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Mas Mansur, Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, Muhammad Yamin, dan sebagainya. UII didirikan sebagai sebuah sekolah tinggi dengan landasan nilai keagamaan, keilmuan, dan kebangsaan dengan komitmen untuk menjadi rahmatan lil alamin. Bersamaan dengan peringatan Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab 1364, diresmikanlah pembukaan Sekolah Tinggi Islam di Gedung Masyumi yang sekarang berada di Jalan Tengku Umar nomor 1 Jakarta. STI resmi berdiri pada tanggal 8 Juli 1945 atau 40 hari sebelum proklamasi kemerdekaan. Perguruan tinggi Islam pertama di Indonesia ini justru lahir dari sektor swasta karena dimonitori oleh Masyumi yang kelak menjelma menjadi partai politik. Namun bukan berarti tak ada unsur pemerintah dalam hal ini. Muhammad Hatta yang nantinya menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pertama didapuk sebagai Ketua Dewan Pengurus STI. Ada pula Muhammad Nasir, Muhammad Rum, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan lain-lainnya yang turut membidani proses lahirnya STI. Pada tahun 1946, Jakarta berada dalam kondisi darurat seiring kembalinya Belanda dengan membonceng pasukan sekutu. Maka ibu kota Republik Indonesia dialihkan ke Yogyakarta. Seiring dengan itu, STI yang didirikan di Jakarta juga ikut pindah. STI kemudian berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia pada tanggal 22 Maret 1948. Rektor pertama STI yaitu Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir tetap menempati jabatannya sebagai pemimpin perguruan tinggi Islam pertama di Indonesia. Ketika ibu kota Republik Indonesia kembali ke Jakarta pada tahun 1949, UII tidak ikut dan masih menetap di Yogyakarta hingga saat ini. Ulasan singkat mengenai Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Yang pertama, beliau merupakan rektor magnificus pertama yang dipilih oleh Universitas Islam Indonesia. Yang kedua, beliau merupakan salah satu saksi masa-masa perintisan proses pendirian dan perkembangan awal kampus Islam swasta tertua di Indonesia ini. Yang ketiga, beliau merupakan perwakilan dari Departemen Agama dalam Panitia Perencana Pendirian STI. Dan yang keempat, beliau merupakan tokoh Islam yang pernah menjadi anggota Dokuritsu Zunbi Kosakai atau BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir lahir di Kota Gede, Yogyakarta pada tanggal 16 April 1907. Beliau merupakan anak dari Haji Muzakir yang merupakan seorang pedagang terhormat di Kota Gede dan ibu dari beliau merupakan putri dari Haji Mukmin. Salah seorang saudara ibunya yang bernama Haji Masyhudi ikut membentuk lahirnya organisasi Muhammadiyah di Kota Gede. Selain itu, Abdul Qahar Muzakir merupakan cicit dari Kiai Hasan Busyari yang merupakan seorang guru agama dan pemimpin tarekat Satariyah yang dikenal juga sebagai salah satu seorang komandan Laskar Pangeran Diponegoro ketika berperang melawan Belanda
pada tahun 1825 sampai 1830. Profesor Kyai Haji Abdul Qahar Muzakir menempuh pendidikan dasarnya di Sekolah Muhammadiyah Kota Gede, namun hanya sampai kelas 2. Setelah itu, Abdul Qahar Muzakir melanjutkan ke pesantren Mambaul Ulum di Solo. Lalu selanjutnya, beliau meneruskan belajar di pesantren Jamseran di Solo dan pesantren Tremas di Pacitan. Pada tahun 1925, Abdul Qahar Muzakir telah berusia 16 tahun. Beliau memilih untuk terbang ke Kairo untuk meneruskan pendidikannya. Di Kairo, beliau masuk di Fakultas Darul Ulum di Universitas Fuad atau sekarang lebih dikenal sebagai Universitas Kairo. Beliau lulus dari Universitas Kairo dan meraih gelar akademis dalam berbagai macam bidang. Abdul Qahar Muzakir kembali dari Kairo pada tahun 1938. Setelah itu, Abdul Qahar Muzakir mulai mengajar di Mu'allimin Muhammadiyah di Yogyakarta. Sejak tahun 1953, Abdul Qahar Muzakir ikut dalam struktur pengurusan besar Muhammadiyah hingga akhir hayatnya, yaitu 2 Desember 1973. Abdul Qahar Muzakir tidak hanya berkontribusi di dalam negeri, melainkan juga di luar negeri. Abdul Qahar Muzakir pernah terpilih sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia Raya. Perhimpunan Indonesia Raya sendiri merupakan organisasi pergerakan yang aktif memperkenalkan Indonesia ke kancah dunia, mengkampanyekan kemerdekaan Indonesia, serta melobi dan mencari dukungan internasional. Bentuk perjuangan pergerakan yang pernah dipimpin oleh Abdul Qahar Muzakir ini antara lain melalui siaran radio dan rapat umum. Abdul Qahar Muzakir juga mendirikan kantor berita Indonesia Raya. Tuntutan Indonesia bahkan disiarkan di media massa Timur Tengah. Abdul Qahar Muzakir diketahui bergabung di Partai Islam Indonesia bersama Profesor Rasyidi, Kyai Haji Mansur, Profesor Farid Ma'ruf, Mr. Kasmat Bahuwinangun, dan Dr. Sukiman Wirjosanjojo. Abdul Qahar Muzakir juga tergabung sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang. Abdul Qahar Muzakir juga termasuk salah satu tokoh yang mewakili nasionalis Islam dalam sidang-sidang BPUPKI. 2 bulan menjelang kemerdekaan, Abdul Qahar Muzakir menjadi subkomit BPUPKI bersama 9 anggota lainnya, termasuk di dalamnya yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Ia pula ikut menandatangani Piagam Jakarta. Kyai Haji Abdul Qahar Muzakir merupakan Rektor Magnificus Sekolah Tinggi Islam sejak pertama didirikan, sekaligus merupakan rektor terlama dengan masa kepemimpinan 15 tahun. Abdul Qahar Muzakir juga menjadi salah satu saksi masa-masa perintisan, proses pendirian, dan perkembangan awal kampus Islam swasta tertua di Indonesia ini. Qahar Muzakir juga merupakan salah satu perwakilan dari Departemen Agama dalam Panitia Perencanaan Pendirian STI bersama dengan organisasi Islam yang tergabung dalam Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai Masyumi. Organisasi yang tergabung dalam Masyumi diantaranya yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Saat itu, Qahar Muzakir juga tengah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia 9 yang merumuskan Pancasila. Saat pertama kali dibuka pendaftaran calon pelajar, Qahar Muzakir juga menjadi ketua tim penguji untuk menyeleksi calon pelajar di STI. Abdul Qahar Muzakir juga sempat mengadakan upacara Dies Natalis UII keempat pada hari Rabu 27 Rajab
tahun 1368 Hijriah atau pada tanggal 25 Mei 1949 sebagai pertanda bahwa UII masih tetap ada meskipun ditutup untuk sementara waktu. Dalam bidang akademik, Abdul Qahar Muzakir mempertahankan tingkat pendahuluan yang diperuntukkan sebelum menjadi mahasiswa UII, penetapan kantor sekretariat, perintisan perpustakaan, dan juga merekrut dosen-dosen juga guru besar yang berkualitas. Saya Yeni Sri Maharani dengan nomor NIM 215232262 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.